Sama dengan industri farmasi, karena substitusi import kita harapkan supaya juga devisa kita jadi lebih baik. Kemudian kedua, sektor hulu kita yang sangat potensial bisa jalan, itu seperti apa. Lalu yang kedua, kita lihat tadi ekspor kita hanya CPO dan batu bara. Tapi apa nanti ekspor baru yang akan dikembangkan? Silakan Mas Anies. Penyampaiannya lembut, pertanyaannya rumit. Ya, tapi gak apa-apa, gini. Jadi terima kasih. Ini memang satu hal yang perlu kita dorong lebih jauh. 3 hari yang lalu saya di Gorontalo dan ketemu dengan para petani-petani kakao di situ, dan mereka menceritakan betapa sayangnya ketika segala ekspor itu hanya dalam bentuk produk mentah yang belum ada pengolahannya, sehingga nilai tambah yang didapat itu sangat minim. Nah, tentang yang tadi, pertama prinsipnya dulu. Prinsipnya adalah keberlangsungan industri terus dijaga. Jadi ketika kita berbicara tentang pergeseran menuju substitusi import, memastikan bahwa industrinya itu terjaga. Yang kedua, ekosistem industrinya itu disiapkan agar tidak hanya menjadi pasar konsumsi, tapi juga menjadi sentra produksi global. Dan harapannya nantinya juga muncul di dalam kegiatan ekspor kita. Lalu yang kedua, ini terkait dengan tingkat komponen dalam negeri. Ini perlu ditingkatkan secara bertahap. Tidak bisa dadakan. Jadi untuk contohnya di sektor otomotif, ini kita mungkin bisa mencapai angka 70 hingga 75%, gradually ke arah sana. Nah, jika ekosistem industrinya terbentuk, harapannya nantinya tingkat komponen dalam negerinya juga akan bisa meningkat secara gradual. Nah, kami melihat salah satu faktor yang perlu dikerjakan adalah mengundang lebih banyak pemain dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan tentu merangkul pemain lokal dan kewajiban untuk menaikkan tingkat komponen dalam negeri di dalam semua kegiatan usaha bersamanya dengan investor internasional. Nah, ini PR tersendiri Bapak Ibu sekalian. Karena kita semua tahu bahwa pelaku internasional ketika masuk ke Indonesia, pertanyaan paling mendasar bagi mereka adalah soal regulasi governance, iklim usaha, dan bagaimana pemerintah itu mensupport, bukan merepotkan. Dan ini salah satu tantangan kita. Saya pernah berada di dalam pemerintah daerah, saya pernah berada di pemerintah pusat, kita merasakan betul tidak sinkronnya antara kebijakan di pusat, kebijakan di provinsi, dan kebijakan di kabupaten kota. Dan bagi pelaku usaha, apalagi internasional, itu melelahkan yang luar biasa. Kalau tidak punya mitra lokal yang punya kekuatan, biasanya menghadapi masalah tersendiri, menghadapi itu semua. Nah, tapi ini yang perlu kita bereskan sama-sama. Lalu, saya ingin sampaikan juga yang terkait dengan sektor apa yang mungkin akan didorong. Untuk ekspor khususnya. Iya, mungkin begini, kalau kami dalam beberapa kesempatan yang disampaikan, sektor agro maritim. Ini mungkin terminologi yang relatif baru, karena biasanya menyebut dengan aquaculture dan agriculture. Indonesia itu negara kepulauan, keduanya adalah pangan. Karena itu kami mengistilahkan sebagai istilah agro maritim. Sektor agro maritim inilah yang harus didorong untuk maju ke depan. Dan ketika sampai sektor agro maritim, maka unsurnya banyak sekali. 1, pertanian tradisional, 2, peternakan, 3, perkebunan, 4, perikanan, kemudian kelima, kehutanan. Itu 5-5-nya itu ada di dalam sektor agro maritim. Jadi CPO, kopi, karet, coklat, ikan, produk olahan laut, itu semua potensi yang luar biasa. Dan kami melihat di dalam perjalanan selama ini dan interaksi dengan pelaku-pelaku lokal daerah, potensinya luar biasa besar. Tapi belum kita dorong ke sana. Plus yang tidak kalah penting, sektor ini itu mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang sangat signifikan. Bila pertambangan itu setiap 1 triliun investasi menurunkan 1% pengangguran, kalau sektor agromaritim 44% penurunannya. Jadi begitu kita masuk di sektor ini itu dahsyat dampaknya. Nah, inilah sebabnya menurut kami ini sektor yang kita perlu dorong, domestically memberikan keuntungan karena penyerapan lapangan pekerjaan, dan secara internasional juga punya peluang yang cukup besar. Gitu ya. Terima kasih Pak Anies.
Nah, tadi kalau kita sudah bicara tentang industri, ini juga UKM Pak, karena UKM ini kan paling banyak ada satu lagi menyerap sebenarnya tenaga kelewatan. kerja. Oh, Itu satu lagi satu terkait lagi. dengan ekspor tadi Pak. Yang Ekspor itu sudah. industri digital dan kreatif. Ini salah satu ruang yang perlu kita Jadi dorong. industri kreatif ya akan menjadi satu hal luar biasa. Substitusi import, kemudian yang kedua adalah ekspor apalagi selain CPO dan batu bara. Yang apalagi yang akan dikembangkan supaya Indonesia punya cadangan devisa yang besar. Silakan Pak Prabowo. Saya jawab dengan satu kata, hilirisasi. Hilirisasi. 21 komoditas hilirisasi. Sebagai contoh, boksit. Bapak-bapak lebih tahu dari saya, siapa yang punya konsesi boksit di sini? Ini tampang-tampang kadinda ini pasti punya konsesi boksit, konsesi nikel dan sebagainya ya. Mana Sulawesi Tenggara? Ah ini pengusaha nikel ya kan. Dulu anak buah saya, sekarang waduh, aku yang dipanggil menghadap dia gitu loh. Saudara-saudara sekalian, ya. Contoh boksit, bahan untuk alumina, diolah dari boksit ke alumina naiknya sudah sekian ratus %. Dari aluminia diolah lagi jadi aluminium, naik lagi sekian ratus %. Aluminium bahan untuk mobil, untuk motor, untuk televisi, untuk pesawat terbang, untuk ini semua ini aluminium. Jadi satu bahan saja kita selama ini memberi dengan murah. Kita jual gelondongan, kita import mobil. Ini tidak bisa lagi. Jadi strateginya ya saya jawab tadi, hilirisasi di 21 komoditas. Sudah. Dan kalau Bapak lihat di screen di pohon industri boksit, kita bisa lihat coba berapa turunannya, berapa industri yang bisa hidup. Dengan hilirisasi, saya kok optimis ya, pertumbuhan ekonomi kita jangan-jangan nanti bisa 2 angka, bisa 2 digit. Saya sudah hitung, saya dibantu tim pakar yang hebat-hebat. Yang hitung mereka, saya hanya hafal, saya hanya ngomong. Tapi bukan omon-omon kosong. Data aku benar, karena saya itu tiap 3 kali seminggu mungkin ya, saya panggil tim pakar, saya brainstorming sama mereka, ya. Sampai kepalanya botak semua itu saya punya. Jadi orang-orang pintar botak rupanya ya. Karena otaknya itu banyak bekerja itu. Jadi Pak Bobby ya. Sebetulnya masih ada 50 detik lagi saya. Tapi udahlah. Oke. Saya Kira udah cukup ya. Saya siap. Saya siap. Oke. Karena saya ingin apa itu menyerap otak-otak kalian juga semua kan gitu kan. Iya kan? Karena saya mengerti bahwa saya tidak pinter. Jadi saya butuh orang-orang pinter banyak sekitar saya gitu. Ya. Ada satu Saudara-saudara, belum dijawab itu Pak. Di tentara namanya ilmu komandan. Kalau komandan berhasil, dia kelilingi dia dengan orang-orang hebat semua. Jadi kita pakai otak-otak orang-orang ini semua. Oke. Jadi Pak, kita nggak tadi- salah, kita benar, ya kan? Oke. Banyak otak lebih baik dari satu otak. Setuju Pak, Iya kan? setuju. Tadi ada yang belum dijawab Pak, ekspor apa? Pengalaman banyak orang lebih baik dari pengalaman satu orang. Iya. Ekspor apa Pak yang mau dikembangkan selain CPO dan Ekspor. tadi iya. Ya tadi jawaban saya hampir semua. Semuanya, oke baik. Jadi nggak ada prioritas Ya. ya. Pokoknya sebanyak-banyaknya ya Rumput Pak. laut, rumput Oke. laut itu Baik. bisa kita pakai sebagai gantinya pupuk. Oke. Rumput laut bisa kita jadikan BBM. Luar biasa rumput laut. Oke.
Jadi Dan 21 komoditas. Industrinya juga nggak mahal. Ya. Industrinya nggak mahal, sudah dikembangkan di Bali. Kita sudah coba di sini. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya Pak, jadi naik Terima kelas kasih. nih Pak, karena Naik banyak kelas, ya. sekali UMKM kita nggak naik kelas. Ya. Kalau bisa jadi dalam rantai pasok global sehingga dia bisa naik kelas. Silakan Betul. Pak. Yang UMKM dulu. Ini serba kebetulan. Ada 3. Ada 3. Ini serba kebetulan aja, kebetulan aja. Pak. Cocok ya berarti. Cocok. Ini cuma 3 aja. Yang pertama memastikan bahwa yang UMKM itu dia tahu persis apa yang dia kerjakan atau produknya. Ya. It's about product knowledge. Ketika dia, yang kedua, apa? Akses modal. KUR dimunculkan. Bapak Ibu saya mau cerita ya. Kejadian ini sungguh-sungguh terjadi di Jawa Tengah. Mas Yanto ini tahu ini. Jadi dulu saya minta tolong Mas Yanto, minta tolong Mas Kukrit waktu itu. Kadin, bantulah kami. Maka kemudian banyak sekali akhirnya kolaborasi Bank Jateng. Coba Anda, KUR nasional dari 12 turun ke 9, pas diumumkan 9. Nah yang ketiga adalah pendampingan. Pendampingan inilah untuk naik kelas. Begitu naik kelas, kami bekerja sama dengan beberapa pengusaha dan kita agak nekat dikit. Teman-teman duta besar kita minta satu-satu. Saya teleponin sendiri Mbak. Tak teleponin Mas Yanto. Tolong dong dibantu. Akhirnya Jepang. Jualan. Kita jualan. Akhirnya Jepang ke Osaka. Mereka minta, saya mau segala produknya, tapi tolong dikurasi dulu, terus kami akan seleksi. Akhirnya masuk. Yang masuk makanan. Tapi di Perancis tidak. Yang Perancis ini macam-macam bisa masuk. Saya punya teman Perancis, akhirnya diambil dan kemudian sudah repeat order. Later juga menjadi orang dan hukum. Kami tidak bisa Pak. Kejar sana, kejar sini, kurang dikit dipersoalkan, problem Pak. Yang kedua problem pajak. Pajak ini juga sama Pak. Kita diburu terus katanya sudah teks amnesti masih dikejar-kejar. Ya, maka kalian apakah pernah menjadi korban Pak? Maka kemudian saya bilang, kenapa kita tidak melakukan sebuah simplifikasi report system? Ya. Kalau sudah ada dan itu masuk dalam sistem besar, itu kan gampang sekali. Kalau udah bayar nggak bisa ditagih-tagih, ya buka aja di situ. Jadi kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah itu jangan lagi terjadi ya pada pemerintahan nanti ya Pak harusnya. Kenapa saya bersama Pak Mahfud? Biar Supaya orang nggak itu takut. Ya, asik. Itu. Oke Pak. Dan Pak Mahfud bisa melakukan itu. Jadi yang besar silakan. Kalau ada sesuatu kita akan menyiapkan namanya government super apps. Itu untuk apa? Untuk lapor biar langsung sampai pada presiden. Wah keren banget nih.